telah tampil gemilang di berbagai momen untuk Manchester United dalam beberapa bulan terakhir, dan sebagian besar berasal dari penyesuaian taktik. Dengan banyaknya pemain yang akan kembali dari cedera dalam beberapa minggu mendatang, pelatih kepala Ruben Amorim mungkin akan kesulitan memilih pemain inti. Namun, satu pemain yang dapat diandalkan Amorim dalam beberapa minggu terakhir adalah Bruno Fernandes. Kapten United itu mengakhiri jeda internasional terakhir musim ini dengan performa gemilang, mencetak 7 gol dalam 7 pertandingan. Yang lebih mengesankan tentang peningkatan performa Fernandes baru-baru ini adalah ia telah beroperasi dari posisi yang lebih dalam. Sebagai salah satu pemain nomor 8 dalam beberapa minggu terakhir, mengembangkan kemitraan yang solid dengan Manuel Ugarte. Bruno mengakui berpikir bahwa ia akan mengakhiri karir lebih ke belakang, karena semua orang yang memulai di sana dan bermain di posisi nomor 10, akhirnya mundur jadi nomor 6 pada akhirnya. Contoh terbaiknya, pertandingan dengan Everton adalah pertandingan di mana Bruno menciptakan peluang mencetak gol terbanyak. Meskipun baru berusia 31 tahun pada bulan September, ada argumen yang menyatakan bahwa Fernandes telah melakukan transisi itu. Ia telah lebih banyak memengaruhi permainan sejak pergantian tersebut. Jadon Sancho menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Chelsea setelah diasingkan oleh mantan manajer Manchester United Erik ten Hag. United bisa menghadapi implikasi finansial berdasarkan aturan Liga Primer jika Chelsea mundur. Dengan kontraknya yang berakhir musim panas mendatang dan kecil kemungkinan perpanjangan, United perlu mendapatkan kembali 14,58 juta pound untuk mencegah kerugian. Sir Jim Ratcliffe baru-baru ini memilih Sancho sebagai salah satu pemain yang dianggapnya tidak cukup bagus atau dibayar terlalu mahal. Perjuangan Sancho untuk tampil bagus terlihat jelas di Chelsea, di mana ia jarang menyelesaikan pertandingan penuh dan belum mengenakan seragam Inggris sejak September 2021. Pemain sayap itu menghadapi gelombang ejekan pada bulan Februari atas reaksinya terhadap pemindahan pinjaman Marcus Rashford ke Aston Villa dari United, dengan memposting kebebasan di bawah pengumuman Rashford di Instagram. Skuad Manchester United saat ini khawatir bahwa Jadon Sancho tidak cukup baik untuk ambisi setan merah di bawah asuhan Ruben Amorim dan khawatir akan kemungkinan kembalinya dia. Laporan menunjukkan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh dalam skuad United tidak mempermasalahkan kepribadian Sancho, tetapi merasa dia kesulitan memenuhi tuntutan bermain untuk klub. Francisco Trincao telah disarankan untuk pindah ke United musim panas ini. Trincao telah diberitahu bahwa kepindahan ke Manchester United adalah pilihan yang tepat baginya. Bruno Fernandes dan Diogo Dalot sama-sama tidak malu-malu menyatakan keistimewaan kepindahan ke Old Trafford kepada rekan setim internasional mereka. Tak hanya kedua pemain MU, jurnalis Portugal mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo telah merekomendasikan kepindahan tersebut kepada mantan bintang muda Barcelona tersebut. Media Portugal mengungkapkan ketertarikan United terhadap Trincao tahun lalu, dan ia dipandang sebagai gelandang serang yang ideal dalam sistem Ruben Amorim oleh sejumlah tokoh dalam klub tersebut. Akan ada persaingan, karena Trincao juga sangat diinginkan Hugo Viana di Manchester City saat ia mengambil alih di Etihad. Viana diakini berharap dapat mendatangkan Trincao dan rekan setimnya, Ousmane Diomande. Trincao memang diminati oleh sejumlah klub di Eropa, termasuk AC Milan yang tertarik. Tetapi mantan pemain Wolves itu ingin kembali ke Liga Primer dan memberi dampak. Trincao pribadi ingin dapat mengikuti jejak Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo. Dengan mengindahkan saran rekan senegaranya dan bergabung dengan United dengan bandrol harga 30 juta pound, Trincao akan mengikuti jejak beberapa ikon Old Trafford. Ronaldo dan Bruno didatangkan United dari Sporting sebagai pemain penyerang yang menarik, yang segera membuat diri mereka sangat diperlukan oleh klub, dan keduanya kini memiliki tempat dalam buku sejarah klub. Trincao memiliki ciri yang sama,
dengan kontribusi 19 golnya di Portugal selama semusim pasti akan menarik banyak peminat, tetapi United memegang kartu as. Amorim adalah kartu as yang dimiliki United dalam perburuan transfer ini, karena ia dan Trincao saling kenal dari Sporting, tempat pemain sayap itu menjadi bagian penting tim dan dianggap sebagai pemain ideal Amorim. Manchester United kemungkinan kehilangan Victor Lindelof dan Jean-Eny Evans, yang tidak dibutuhkan Ruben Amorim musim depan. Harry Maguire juga masuk daftar jual jika ada peminat. Lisandro Martinez telah berjuang melawan cedera selama 2 tahun terakhir dan kemungkinan besar tidak akan kembali bugar sepenuhnya tahun ini setelah menjalani operasi pada ligamen anterior cruciatumnya yang robek. Potensi kehilangan 3 bek senior membawa MU berdiskusi dengan sejumlah target. Salah satunya, Ronald Araujo. MU telah diberitahu berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk merekrut bek bintang Barcelona pada bursa transfer musim panas. United telah menunjukkan minat terbesar untuk merekrut Araujo. Pemain Uruguay itu memperbarui kontraknya di Camp Nou hingga 2031 awal tahun ini, tetapi hal itu tidak mengakhiri dugaan bahwa pemain dan klub tersebut dapat berpisah. Pemain berusia 26 tahun itu bukan lagi pemain yang tak tersentuh di Barca, dengan Hansi Flick lebih memilih kerjasama Pau Cubarsí dan Inigo Martinez. Araujo hanya tampil 5 kali di La Liga musim ini. Lebih jauh, raksasa Spanyol itu dikabarkan tengah mencari bek tengah baru, dan siap mendengarkan tawaran untuk pemain internasional Uruguay itu. Menurut media Spanyol, Barcelona akan mempertimbangkan untuk menjual Araujo jika mereka menerima bayaran sekitar 60 juta euro. Kecepatan Araujo yang eksplosif bisa berguna jika Amorim mencoba bermain dengan garis pertahanan tinggi secara berkala. Meski begitu, bintang Barcelona itu, yang mirip dengan Martinez, telah mengalami banyak cedera dalam beberapa musim terakhir. Karena itu, mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan jasanya tidak akan masuk akal bagi United. MU berlatih di Carrington pada hari Jumat, saat mereka bersiap untuk kembali berlaga di Liga Primer setelah jeda internasional. Shido Obi terus berlatih dengan tim utama, tetapi bisa tampil di semifinal Piala FA Youth pada Senin malam. United kembali berlaga pada hari Selasa malam, ketika mereka akan melakukan perjalanan yang sulit ke City Ground untuk menghadapi tim kejutan musim ini Nottingham Forest. Sesi latihan United dimulai dengan terowongan kematian, ritual khusus saat para pemain kembali dari cedera, atau memiliki sesuatu untuk dirayakan, dan hari Jumat adalah hari yang sibuk. Luke Shaw, Leny Yoro, dan Harry Maguire menandai kembalinya mereka ke latihan dengan berlari melalui lorong. Saat rekan satu tim mereka dengan bercanda mencoba menampar kepala mereka. Harry Amas juga mengalami hal yang sama setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada hari debutnya di tim utama melawan Leicester City sebelum jeda internasional. Kemudian, Shido Obi dan Matthijs de Ligt juga harus berlari kencang. Kapten Bruno Fernandes bercanda dengan de Ligt saat dia mendorongnya ke depan antrian, dan semangat terlihat jelas di awal sesi. Obi merayakan setelah melakoni debutnya bersama Denmark U21 selama jeda internasional dan de Ligt mencatatkan caps ke-50 untuk Belanda. Sesi latihan baru berjalan beberapa menit, ketika salah satu dari 3 pemain yang kembali terduduk lagi. Untungnya bukan Shaw, melainkan Maguire. Maguire terjatuh saat ia mencoba merebut bola. Ia segera bangkit dan berbagi tawa serta canda dengan Mason Mount, yang juga paham betul tentang masalah kebugaran. Banyak pemain muda United yang duduk di bangku cadangan akhir-akhir ini karena krisis cedera, tetapi ada 3 pemain yang terlibat pada hari Jumat yang belum pernah bermain dalam skuad pada hari pertandingan. Godwill Kukonki salah satunya. Ia bergabung dengan bek berusia 18 tahun Reiche Munro yang belum pernah masuk dalam skuad pada hari pertandingan. Ada juga kesempatan bagi gelandang Jim Twites yang berusia 17 tahun
dan penyerang Bendito Mantato, juga 17 tahun, saat mereka merasakan latihan senior. Pada hari Senin, tim U18 MU sebagai juara bertahan, akan terus menulis bab mereka sendiri dalam kisah indah Manchester United di Piala FA Youth. Dengan 3 kemenangan 5 gol dan kemenangan dramatis di perpanjangan waktu di Arsenal, kepercayaan diri tinggi di antara para pemain muda. Kompetisi ini jelas sangat berarti bagi para pemain dan klub, dan untuk mencapai tahap ini dan bermain di pertandingan semifinal, menghadapi lawan yang sangat bagus, tim U18 Aston Villa di Villa Park. Klub tidak dapat menayangkan pertandingan hari Senin karena peraturan FA. Aston Villa, sebagai tim tuan rumah, diizinkan untuk melakukannya, dan FA akan menyiarkan di saluran YouTube mereka dan FA Player. United dan Villa jarang bertemu di kelompok usia ini, karena setan muda berkompetisi di divisi utara Liga Primer U18 dengan Villa di selatan. Meskipun kedua tim telah berhadapan dalam pertandingan persahabatan dalam beberapa tahun terakhir, ini merupakan kesempatan yang fantastis bagi kedua belah pihak untuk menghadapi lawan langsung yang baru. Pemenang laga ini akan tampil di final menghadapi pemenang laga semifinal lain, Watford atau Man City.